Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari. Saya dari S1 Akuntansi A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai komunikasi bisnis lintas budaya pada Shopee. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunikasi bisnis lintas budaya pada Shopee, nah sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, ini pengertiannya ya teman-teman. Nah, kita kan udah tahu nih definisi dari komunikasi lintas budaya. Nah, selanjutnya kita singgung mengenai Shopee. Pasti teman-teman udah nggak asing kan yang namanya Shopee. Shopee ini adalah marketplace yang sangat diminati oleh banyak orang, teman-teman. Dan Shopee ini adalah tempat belanja online nomor 1 se-Indonesia. Yang kita bahas ya mengenai komunikasi bisnis lintas budaya pada marketplace Shopee. Bicara mengenai kebutuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, Shopee ini tuh menyediakan semua, teman-teman. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan atau menjual barang-barang tersebut, kita bisa dikatakan sudah masuk atau menembus pasar perdagangan bebas seperti standarisasi, lokalisasi, dan lain yang berkaitan dengan komunikasi bisnis lintas budaya. Dalam hal ini, jika teman-teman perhatikan mengenai standarisasi produk-produk yang dijual di Shopee, kalau sudah bisa masuk atau tembus, artinya mereka sudah menembus yang namanya standarisasi yang dilakukan oleh Shopee. Sebagai contoh, standarisasi Shopee Mall. Untuk bisa menembus standarisasi tersebut, ada 6 syarat yang harus dilakukan oleh pihak penjual. Nah, dengan adanya standarisasi ini, pihak Shopee tidak ingin barang-barang yang mereka jual dapat merusak image, merusak citra, atau malah menjadi bumerang untuk Shopee. Sekarang kita bicara mengenai lokalisasi. Untuk definisinya, lokalisasi adalah, nah itu definisinya ya teman-teman. Nah, jika kita sudah mengetahui maksud dari lokalisasi, kita bahas ini. Jadi namanya lokalisasi itu penting ya teman-teman, karena tidak semua produk-produk yang dijual di marketplace Shopee di Indonesia itu berlaku untuk semua negara atau seluruh dunia. Misalnya, produk yang berasal dari Indonesia dijual di negara Malaysia dan belum tentu dijual di Amerika. Karena seringkali begini, ketika kita belanja di Indonesia, produknya itu belum tentu juga dijual di luar Indonesia. Selanjutnya, perbedaan budaya bisa dilihat dari beberapa aspek ya teman-teman, dari bahasa, agama, norma sosial, nilai-nilai sosial, pendidikan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi yang pertama, bahasa. Dalam marketplace atau aplikasi Shopee ini, dilihat dari situ, sebelum kita masuk, kita pasti diberi pilihan bahasa apa yang kita gunakan dalam komunikasi di situ. Yang kedua, itu mengenai agama. Jadi agama sendiri tidak pernah lepas pada diri kita ya teman-teman. Tetapi ketika kita masuk di marketplace Shopee, mau login, tidak ada tuh kolom agama apa kita di situ ya. Jadi agama di sini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena pembeli tidak harus tahu si penjual memiliki agama apa dan sebaliknya. Kenapa saya bisa bilang bahwa agama itu bukan menjadi barrier dalam komunikasi bisnis lintas budaya pada marketplace ini? Ya karena teman-teman yang beragama A, B, C pasti sudah pada tahu dong apa yang boleh dibeli dan apa yang tidak boleh dibeli sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama teman-teman. Jadi seperti itu ya. Terus ada yang ketiga tuh norma sosial. Seperti kita bisa dan bisa beli itu juga dinamakan sudah menembus norma sosial yang berlaku di kita. Untuk memakai marketplace Shopee, contoh lagi, misal di norma sosial kita tidak boleh pakai produk A, tetapi produk A tersebut dijual di Shopee dan tetap laku gitu loh teman-teman. Dan di sini komunikasi bisnis lintas budaya tuh sudah terjadi tanpa kita sadari teman-teman. Yang keempat itu ada nilai-nilai sosial. Misalnya produk itu sudah sampai ke kita, yaitu bisa dikatakan termasuk nilai sosial juga. Dan yang kelima itu mengenai pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang
akan menentukan dia mau membeli produk yang seperti apa dan produk yang bagaimana. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya mengenai komunikasi bisnis lintas budaya pada Shopee. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.